Film ini menceritakan tentang tata cara pertolongan pertama, penanganan di TKP, sampai dengan evakuasi korban kecelakaan lalu lintas atau Road Accident Rescue oleh personel Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Kesdam 4 di Ponegoro. Apabila kita menemukan korban kecelakaan lalu lintas, hati-hatilah dalam memberikan pertolongan karena keberhasilan pertolongan ditentukan dari ketepatan dan kecepatan pertolongan pertama. Hati-hatilah dalam mengangkat korban karena cara pengangkatan yang salah dapat menyebabkan kerusakan saraf tulang belakang. Hubungi segera rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan lanjutan. Ada yang bisa saya bantu. Selamat pagi Pak, dengan RSM Magelang Pak. Ada kecelakaan di Magelang Pak. Mohon bantuan medis dan ambulan Pak. Segera Pak, kami tunggu. Siap, kami tunjukkan tim medis dan ambulan ke TKP. Selamat pagi. Piket Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono setelah menerima berita telepon langsung menghubungi IGD untuk mengerahkan tim rescue. 900 meter dari RSC. Oke, laporan saya terima. Segera kami kirimkan ambulan dan tim medis ke TKP. Dokter jaga IGD memerintahkan tim rescue Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono untuk meluncur ke TKP. Angkat pasien dengan memperhatikan kesegarisan tulang belakang. Bukalah helm dengan baik dan hati-hati agar tidak memperberat cedera leher. Jaga jalan nafas korban. Jika terlihat ada perdarahan, hentikan dengan cara menekan di area luka sampai perdarahan berhenti. Apabila ambulans telah tiba, berikan kesempatan pada tim rescue untuk memberikan penanganan lebih lanjut. Berikan oksigen. Pasang collar neck dan alat pembatas gerak leher untuk menjaga stabilitas posisi leher korban. Periksa tanda-tanda vital korban. Bila terdapat tanda-tanda syok, segera pasang infus untuk resusitasi cairan. Ya, guys, dilihat di belakang kita lagi ada kecelakaan barusan terjadi di daerah Pelengkung Pindang 4 di Ponegoro. Tapi korban sudah ditangani oleh tim medis dari RSD Dr. Sujono Magelang. Buat teman-teman yang lain, aku cuma pengen ngingetin aja, hati-hati di jalan, kita selalu ditunggu keluarga di rumah. Oke, bye. Perdarahan yang masih terlihat, segera lakukan balu tekan. Apabila kita mencurigai adanya patah tulang panjang, segera diimobilisasi dengan pemasangan spalk atau bidai. Setelah penanganan pertama selesai, segera evakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, tim rescue agar berkomunikasi dengan rumah sakit tujuan untuk melaporkan kondisi korban dan penanganan awal yang telah dilakukan, sehingga petugas IGD rumah sakit dapat mempersiapkan personil dan peralatan yang diperlukan sesuai kondisi korban yang sedang dievakuasi.
Setelah pasien diterima di IGD, maka tim rescue melaksanakan serah terima dengan petugas IGD. Laporkan identitas korban, kondisi umum korban, mekanisme trauma yang dialami korban, cedera yang diderita oleh korban, dan penanganan yang sudah dilakukan di TKP. Laki-laki 30 tahun kecelakaan sepeda motor. Korban adalah pengendara motor menggunakan helm. Tadi sudah kami lepas di TKP. Pasien sesak dan banyak darah dari mulut dan hidung. Pasien sudah kami berikan oksigen nasal kanul 5 liter per menit. Tekanan darah 80/40. Nadi 120 kali per menit. Akal dingin, terdapat luka terbuka di paha kiri. Sudah kami pasang bide dan pembalut penekan. Tetapi masih terdapat rembesan darah. Pasien sudah kami pasang infus 1 jalur, cairan yang sudah masuk NaCl 1 kolom. Pasien juga tidak sadar, hanya membuka mata dan mengerang jika diberi rangsangan nyeri. Untuk saya terima kasih. Petugas IGD segera melaksanakan penanganan lanjutan, dimulai dengan melakukan primary survey sampai dengan konsultasi kepada dokter spesialis untuk penanganan definitif. Itu 80 dokter. Siap, agak dulu. Oke, stop. Tolong buka bajunya. Eksplorasi dada. Inspeksi, ada jejak di paru sebelah kiri. Palpasi, tidak ada krepitasi. Sonor kedua lapang paru. Suara dasar paru normal, suara jantung normal. Breathing clear. Tensi berapa? Tensi 84/48 dokter. Oke, masih ada shock. Pasang infus 2 jalur. Loading RL 1 liter. Pak, pasang kateter untuk balance cairan. Kalian cek OUE ada pendarahan atau tidak. Siap. Dok, cairan infus habis dok. Oke, tensi nadi berapa? Tensinya 110/70, nadinya 100. Oke, masih ada shock. Evaluasi perdarahan. Evaluasi luka di kaki. Buka bidai. Oke, dieksplorasi. Dibuka. Digunting aja celananya. Masih perdarahan aktif. Tolong balut tekan, kemudian diperbaiki spaleknya. Perdarahan lain, bising usus menurun. Cek GCS ulang. Mas. Pupil isokor, tidak ada lateralisasi. Sekarang kita lakukan lock roll buat evaluasi bagian belakang. Cek tulang belakang. Tulang belakang aman. Jejak tidak ada. Oke, clear. Oke, pasien shock teratasi, tensi stabil, nadi stabil, SpO2 stabil. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Izin konsul pasien, ini laki-laki 30 tahun,
pos KRL motor tunggal menggunakan helm. Ini pasien tadi ada perdarahan di hidung dan di mulut. Sudah kami amankan airway dan terpasang intubasi airway clear. Ya. Ini kemudian ada shock perdarahan, dokter. Curiga perdarahan dari obstruktur emur sinistra. Kemudian ada tanda-tanda akut abdomen. Sudah kami lakukan resusitasi, kami loading RL 2 liter. Ya. Kemudian juga sudah kami saat ini kami masukkan transfusi 1 kolom PRC. Pasien masih tidak sadar, kemudian tidak ada lateralisasi, dokter. Mohon petunjuk untuk tata lebih lanjut. Oke, ya. Kalau gitu segera kirim pasiennya ke kamar operasi karena itu harus dioperasi segera. Oh, siap dokter. Terima kasih dokter. Mas, ini kan sudah posisinya tadi kan ada patah tulang. Pada setiap tindakan yang akan dilakukan, dokter harus memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya mengenai keadaan pasien, alternatif tindakan, serta resikonya. Apabila pasien dan keluarga sudah memahami, maka pihak pasien atau keluarganya harus menandatangani berkas formulir informed consent. Mas, ini kan pasien sudah akan dioperasi. Dia percayakan pada kami untuk melakukan terbaik untuk pasien. Semoga nanti diberi kelancaran, mohon bantuan dari keluarga, mohon dibantu doa. Nanti dari keluarga silahkan untuk menunggu di ruang sebelah sini. Terima kasih atas bantuannya, Dok. Semoga lancar ya. Demikian gambaran tentang tata cara pertolongan pertama, penanganan di TKP sampai dengan evakuasi korban kecelakaan lalu lintas atau Road Accident Rescue oleh personil Rumah Sakit Dikat 2 Dr. Sujono, Kasdam 4 Diponegoro.